Bagaimana jadinya jika seseorang bereinkarnasi menjadi seorang komandan tiran tak berguna yang hanya menjadi batu loncatan di awal permainan? Semua ini berawal dari seorang pria yang baru saja menamatkan sebuah game. Dengan penuh kepuasan, ia berseru bahwa akhirnya ia berhasil menamatkan game sialan itu. Ternyata game tersebut adalah Empire Defense, sebuah permainan yang dikenal memiliki tingkat kesulitan impossible. Sudah 10 tahun sejak game itu dirilis. Dan kini, untuk pertama kalinya, seseorang akhirnya menamatkannya. Pria itu pun dengan bangga menyatakan bahwa orang tersebut adalah dirinya sendiri. Pria itu adalah seorang streamer terkenal dengan nama Classic Nero, yang dikenal karena hanya memainkan game-game dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia memiliki lebih dari 2 juta subscriber. Namun, ada satu penyesalan yang ia ungkapkan. Ia bercerita bahwa para penontonnya berharap semua karakter dalam game bisa bertahan hidup sampai akhir. Tetapi kenyataannya, hanya karakter utama Lucas yang selamat sementara semua karakter lainnya tewas. Ia menambahkan bahwa tujuannya bukanlah menyelamatkan semua karakter, melainkan hanya mencapai akhir permainan. Setelah berhasil mengalahkan bos terakhir, yaitu The Lake Princess Who Can't Sleep, permainan pun resmi tamat. Namun, pada adegan penutup, Lucas terlihat hanya berdiri diam di hadapan monster yang telah ia kalahkan. Dan di tengah tubuh teman-temannya yang bergelimpangan, sang streamer mengungkapkan bahwa meski Lucas hanyalah karakter dalam game, punggungnya memancarkan aura kesedihan yang sangat mendalam. Itu membuatnya terdiam saat menyaksikan kredit scene yang berjalan. Beberapa penontonnya lantas berkomentar bahwa ia seharusnya diberi hadiah oleh pihak pengembang. Ia pun menjawab dengan nada bingung, mempertanyakan alasan mengapa ia harus diberi hadiah. Penonton menjelaskan bahwa game itu terlalu sulit untuk dimainkan oleh orang biasa, dan karena ia berhasil menamatkannya, seharusnya ada bentuk penghargaan untuknya. Namun, ia menanggapi dengan santai bahwa ia tidak butuh hadiah. Selama ia bisa bersenang-senang dengan para penontonnya, itu sudah cukup. Ia juga mengatakan bahwa kemungkinan untuk mendapat hadiah sangat kecil. Karena Mr. A, direktur dari game Empire Defense, diketahui telah menghilang selama 10 tahun. Tiba-tiba, suara notifikasi terdengar. Sebuah chat muncul di tengah live streamnya. Nama pengirimnya adalah Mr. A. Pria itu sontak terkejut, dan para penonton pun menjadi gaduh, menyadari siapa yang menghubunginya. Dalam pesan tersebut, Mr. A mengucapkan terima kasih karena telah menyelesaikan game yang ia ciptakan. Ia mengaku tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar bisa menamatkannya. Ia juga menambahkan bahwa ia merasa senang karena ternyata masih ada harapan. Namun, Mr. A justru mengatakan bahwa pria itu telah membuktikan kemampuannya dan pantas untuk datang serta membantu mereka. Permintaan itu membuat pria tersebut semakin yakin bahwa ini hanyalah tipuan atau ulah iseng seseorang yang menyamar sebagai Mr. A. Saat ia hendak mengeluarkan Mr. A dari ruang obrolan, tiba-tiba layar komputernya bersinar terang. Ia merasa kepalanya sangat pusing, dan pandangannya mulai kabur. Di layar, muncul sebuah tulisan, "Terima kasih telah bermain Empire Defense." Tiba-tiba, sebuah proyektil menghantam dinding dengan keras. Pria itu terbangun karena suara ledakan dan guncangan yang mengguncang seluruh tempat. Tanpa sempat memahami apa yang terjadi, reruntuhan dari langit-langit runtuh ke arahnya. Ia spontan berteriak, "Apa-apaan itu, anjing?" dan segera menunduk untuk menghindari serpihan yang berjatuhan. Namun, sebagian dari puing itu tetap mengenainya, membuat kepalanya berdarah. Ia mulai mencium bau mesiu yang menyengat. Tak lama kemudian, sebuah tembakan meriam meledak tepat di sampingnya, membuatnya terkejut dan terduduk di tanah. Ledakan susulan mengguncang sisi lainnya, membuatnya kesal. Dengan panik, ia berteriak, "Woi, anjing! Sudahi semua ini!" Namun saat menoleh ke arah ledakan itu, pandangannya terhenti oleh pemandangan yang membuatnya terdiam. Sebuah bendera berkibar di kejauhan, pasukan-pasukan tampak berbaris, dan medan perang terbentang luas di hadapannya. Ia terpaku, tidak mampu berkata-kata. Dalam kebingungan, ia memperhatikan pamona-pamona di atas tembok dan para prajurit yang bersiaga di depan. Ia bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar perang? Tiba-tiba, seorang prajurit melihatnya, dan segera berlari ke arahnya sambil berseru, "Yang mulia!" Pria itu semakin bingung. Ia berpikir, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Yang Mulia? Prajurit itu mendekat, dan dengan wajah penuh khawatir bertanya dengan suara lantang, "Apa Anda baik-baik saja?" Melihat wajah garang prajurit itu, pria tersebut mengira ia adalah musuh, dan dengan panik berkata agar jangan mendekat. Namun, reaksi prajurit itu justru di luar dugaan. Ia langsung berhenti di tempat, lalu berlutut di hadapannya, menangis sambil meminta maaf dan memohon ampun. Pria itu makin bingung. Dengan nada heran, ia berkata, "Ini Om kenapa dah?" Dengan wajah cemas dan tubuh gemetar, pria itu berkata dalam hati bahwa situasinya benar-benar gawat. Ia baru menyadari
bahwa dunia yang dimasukinya adalah game yang telah ia tamatkan. Sebuah permainan brutal di mana pemain harus melawan gelombang demi gelombang monster tanpa henti. Ini adalah game tower defense paling sulit yang pernah dibuat. Apa-apaan ini? Kenapa aku berada di dalam game? Teriaknya panik saat kastil tempatnya berada terus dibombardir oleh proyektil musuh. Tiba-tiba, Lucas berteriak dengan suara lantang, "Pangeran, musuh yang menghampiri kita adalah pasukan Black Spider. Markas garis depan mungkin akan hancur sebentar lagi, tapi laba-laba tidak aktif. Setelah matahari terbenam, matahari akan terbenam dalam 30 menit lagi. Sampai saat itu, tolong bertahanlah dengan cara apapun." "Yang mulia." Perkataan itu membuat pria tersebut membeku. Ia bingung kenapa Lucas bersikap seolah ingin melindunginya. Siapa pangeran yang dimaksud? Dan siapa dirinya sekarang? Pertempuran berlangsung hingga matahari akhirnya terbenam. Para prajurit sibuk mengevakuasi rekan-rekan mereka yang tertimbun reruntuhan. Sementara itu, Lucas mendekati pria itu dan mengkonfirmasi bahwa pasukan Black Spider telah mundur. Ia lalu memanggilnya "Pangeran," namun pria itu tetap diam, memandangi tumpukan bangkai monster di bawah tembok. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Di mana dan siapa aku sebenarnya?" Lucas menjawab, "Anda berada di markas garis depan dari Crossroad, Kota Benting. Dan hari ini adalah hari terakhir bulan Februari, tahun 649. Berarti, besok adalah hari pertama bulan Maret, tahun 649? Tanya pria itu lagi. "Benar," jawab Lucas. Ia menyadari bahwa ia pernah memainkan bagian ini ratusan kali dalam mode tutorial game tersebut. "Dan, aku adalah Ash. Namaku Ashes von Hayter Everblack." Lucas menatapnya dan mengangguk. "Itu benar, Yang Mulia." Ternyata, karakter Ash adalah seorang pangeran kerajaan yang terkenal sinting, komandan terburuk yang menyebabkan kematian massal prajurit, dan satu-satunya karakter dengan akhir paling tragis di tutorial. Ash menyumpah dalam hati, kenapa harus dia yang terjebak dalam peran ini? Di dalam asrama eksklusif para komandan, Ash duduk termenung. Ia mengutuk dirinya sendiri, karena tidak memilih untuk bersembunyi di balik benteng saja. "Gila, bisa stres aku kalau terus begini," gumamnya. Game Empire Defense dikenal sebagai game klasik yang sangat sulit. Kesulitannya berasal dari dua hal, mode Hell dan mode Iron Man. Mode Iron Man melarang pemain untuk menyimpan dan memuat ulang permainan sesuka hati. Mode Hell meningkatkan semua aspek permainan ke tingkat ekstrem, dan kombinasi keduanya menghasilkan mode Iron Man Hell, mode yang hanya berhasil ia tamatkan seorang diri. Tiba-tiba, sistem jendela muncul di hadapannya. Bagian tutorial ini memang dirancang untuk gagal. Inilah fondasi dari cerita utama, karakter utama. Lucas hanya bisa selamat karena berhasil kabur seorang diri saat markas dihancurkan. Dalam game ini, alur cerita berlangsung selama 3 tahun, dan pasukan Black Spider baru bisa dikalahkan saat memasuki pertengahan tahun kedua, ujar sistem. Namun, ia segera menenangkan diri. Ia mengingatkan dirinya bahwa ini adalah game yang telah ia kuasai. Jika ia menggabungkan seluruh pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, ia yakin pasti ada solusi. Beberapa saat kemudian, "Tidak ada! Sama sekali tidak ada!" gumamnya, panik. "Haha, sialan. Mampus gue." Ia melihat statistik monster laba-laba yang akan datang. Level mereka berada di kisaran 50-60, dan jumlahnya mencapai 1000 ekor, benar-benar omong kosong. Terlebih lagi, tembok pertahanan mereka sangat rapuh, dan satu-satunya senjata berat yang mereka miliki hanyalah mana cannon. Ash sadar, kemungkinan untuk menang sangat kecil. Ia harus menemukan metode alternatif. Ia tahu bahwa dalam mode Iron Man, tidak ada ruang untuk kesalahan, karena ia telah memainkan game ini selama setengah tahun. Ia yakin setiap situasi betapapun buruknya, pasti memiliki celah untuk bertahan, walaupun sangat kecil. Dengan cepat, ia membuka sistem informasi, dan akhirnya menemukan sesuatu yang bisa menjadi kunci. Ia pun segera memanggil Lucas. "Panggil pengawalku, sekarang juga," perintahnya. Lucas tampak kebingungan dan berkata, "Tapi, Anda tidak pernah memanggil mereka sebelumnya." Ash mendengus, berhenti bicara, dan "Lakukan saja, aku punya solusi untuk masalah kita." Tak lama kemudian, 3 orang datang menemui Ash. Mereka adalah pengawal pribadinya. Yang pertama adalah Lily, wanita muda dengan senyum manis yang menyembunyikan kekuatan sihirnya. Kedua adalah Ken, pria bertubuh kekar dengan wajah selalu masam. Dan terakhir, Damien, seorang bocah muram dengan mata sembab akibat menangis. Ash menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Ia mengenal wajah mereka. Bagaimana tidak, ia telah melihat mereka mati berkali-kali dalam permainan. Saat melihat Damien duduk meringkuk seperti bola, Ash bertanya, "Kenapa dia duduk seperti itu?" Lily menjawab pelan, "Dia kehilangan temannya hari ini, Yang Mulia. Mohon pengertiannya." Damien adalah karakter yang selalu mati paling awal, karena terkena status abnormal. Ia berkata dengan nada tegas, "Baik, sekarang aku akan menjelaskan strategi kita untuk pertempuran besok." Ash menatap Lily, lalu berkata, "Pertama, kau Lily. Kau adalah magician tipe api dan DPS utama tim ini. Tugasmu adalah menjadi tameng kita
dan menghalau serangan dari Black Spider. Setelah itu, Ash melanjutkan perintahnya. Ia menunjuk Ken, seorang kesatria bertameng yang mampu menggunakan kemampuan area Vivek Au untuk menarik perhatian musuh. Ash memerintahkan Ken untuk menyusup ke pusat formasi lawan dan menciptakan kekacauan. Kemudian, Ash berpaling pada Damian. Meskipun Damian adalah seorang penyembuh, Ash menginstruksikannya untuk bertindak sebagai penembak jitu dan menargetkan musuh-musuh penting. Terakhir, Ash memerintahkan Lucas untuk memimpin sisa pasukan dan mempertahankan garis depan. Setelah mendengar strategi Ash, semua orang terdiam. Namun, Ken tiba-tiba meledak marah. Ia berteriak, mempertanyakan apakah itu yang Ash anggap sebagai rencana. Ia mengingatkan bahwa Ashlah yang membawa mereka ke tempat itu, dan sekarang malah mengajukan rencana gila seperti itu. Ia menyadari bahwa rencananya terdengar gila, namun menurutnya, tutorial ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ia tahu, ia tak bisa mundur di titik ini. Dengan tatapan dingin dan suara mengintimidasi, Ash menatap Ken yang merupakan putra kaisar dan komandan tertinggi di kota. Ia bertanya dengan tajam, apakah Ken ingin membangkang? Semua orang langsung terdiam. Ken, yang kini sadar posisi dan bahaya di hadapannya, mulai gemetar. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia tidak bermaksud melawan. Ash berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Lily tanpa peringatan. Ia mencabut pedangnya dan menusukkannya ke dada Lily. Semua orang terkejut dan panik. Pedangnya benar-benar menancap di dada sang magician. Ken berteriak bahwa Ash sudah gila. Ia mempertanyakan, apakah Ash tidak tahu betapa berharganya seorang magician dan bagaimana mereka bisa dipimpin oleh komandan seperti itu. Namun, sesaat kemudian, percikan api muncul dari pedang Ash. Pedang itu mulai dilahap api, dan secara ajaib, tidak melukai Lily sedikit pun. Semua orang terdiam, bingung, dan tercengang oleh apa yang mereka lihat. Ash menjelaskan bahwa itulah yang ia cari. Ia tidak tahu mengapa. Tapi, setiap karakter dalam tutorial ini memiliki trait tersembunyi kemampuan yang justru bertolak belakang dari peran mereka. Ash menanyakan pada Lily, apakah saat kecil ia pernah terluka oleh pedang ketika desanya diserang gerombolan goblin. Ia mengingatkan bahwa setelah insiden itu, Lily memiliki kemampuan bernama Fire Skin. Kemampuan untuk menghindari serangan fisik selama mana miliknya masih tersedia. Ash menambahkan bahwa dalam game, kemampuan itu tidak bisa digunakan karena peran Lily sebagai DPS. Tapi ini adalah dunia nyata, dan ia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Dalam hati, Ash bersumpah bahwa siapapun yang membawanya ke dunia ini akan membayar. Ia akan menyelesaikan game busuk ini dan memberi pelajaran pada mereka. Ash menarik kembali pedangnya dan meminta maaf pada Lily karena telah bertindak kasar. Lily tidak mempermasalahkannya dan malah bertanya dari mana Ash mengetahui semua itu. Ash menjawab bahwa hal itu tidak penting sekarang. Ash lalu berbalik dan menatap Ken dengan tatapan tajam. Ia mengungkap masa lalu Ken yang pernah menjadi pencopet demi menghidupi keluarganya di daerah kumuh. Ken terkejut. Ia hanya bertanya bagaimana Ken berniat memanfaatkan kemampuannya. Ia mengungkap bahwa Ken memiliki trait Survival of the Thief yang memungkinkan dirinya untuk menyembunyikan diri dan menghindari perhatian musuh kapanpun. Ash mengancam bahwa jika Ken tidak mau menjelaskan, ia akan membuktikannya sendiri. Sambil mengangkat pedangnya, Ash bertanya, apakah itu benar? Takut, Ken akhirnya mengakui bahwa Ash benar. Ia bisa melakukannya. Ash berkata bagus. Dan bahwa Ken sekarang harus mematuhi perintahnya. Kemudian, Ash beralih ke Damian yang berada di pojok ruangan. Ia berkata bahwa Damian memiliki penglihatan yang sangat tajam itulah. Sebabnya ia dapat mengingat kematian temannya dengan sangat jelas. Wajah Damian berubah sedih. Ia teringat kembali ketika teman masa kecilnya dari desa dan panti asuhan mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Dengan air mata di mata, Damian menuntut alasan Ash membawa mereka semua ke tempat itu. Ia bertanya apakah Ash memiliki tujuan yang mulia, atau apakah nyawa mereka hanya hiburan bagi para bangsawan. Suasana berubah muram oleh kata-kata Damian. Ia berteriak memohon agar temannya, Van, dikembalikan. Ash memegang bahu Damian dan dengan tenang berkata bahwa jika perlu, Damian boleh membencinya. Tapi teman Damian telah berkorban demi menyelamatkannya. Ash bertanya, apakah Damian hanya akan diam dan menunggu kematian, atau akan menyunayakan pengorbanan temannya hanya karena komandan yang dianggap tak berguna? Ash memprovokasinya meminta Damian untuk bertarung, membalas dendam, membunuh laba-laba itu, dan setelah semua selesai, ia boleh menghajar dirinya. Ash bertanya langsung, apakah Damian ingin membunuh laba-laba itu? Damian menjawab dengan mantap. Ya, Ash kembali bertanya, kali ini dengan tenang. Apakah kau ingin membunuhku? Damian terdiam sesaat, lalu menjawab, ya. Semua orang terkejut mendengarnya, kecuali Ash yang menyeringai puas. Ia berjanji bahwa mereka semua akan keluar hidup-hidup dari tempat itu. Setelah itu, Damian bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Lucas yang tidak tahan berteriak, "Yang mulia!" Namun, Ash menghentikannya. Ia berkata bahwa jika rencana ini gagal, mereka semua tetap akan mati. Tapi jika berhasil, Damianlah yang akan mencabut nyawanya. Ia bersumpah demi kehormatan keluarga kerajaan. Ash meminta satu hal, agar Damian mengikuti perintahnya. Setidaknya,
Untuk 1 hari saja, Damien pun berdiri dengan mata yang penuh kebencian, namun juga tekad. Ash tahu bahwa bahkan rasa benci pun bisa menjadi bahan bakar perjuangan. Meski ditujukan padanya, semua mata kini tertuju pada Ash. Ia berkata bahwa ia tidak akan membuat alasan. Karena kesalahan penilaiannya, mereka kini berada di ambang kehancuran. Tapi jika semua mengikuti rencananya, masih ada peluang sekecil apapun untuk membunuh laba-laba itu, dan untuk sekali ini saja, ia meminta. Bisakah kalian percaya padaku dan mengikuti perintahku? Para anggota tim menatap Ash dengan semangat yang membara di mata mereka, siap untuk bertempur. Dan itu saja untuk hari ini. Part selanjutnya akan diupload secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka videonya.